Kami sangat bahagia sekali. Bangga Anda itu? Bangga. Iya. Bangga bahwa Morowali ini jadi mendunia pembicaraan Anda itu. Kaya dengan kekayaan alam. Luar biasa. Pak Jokowi juga sering menyebut-nyebut nama daerah Anda itu. Tentu saja. Tapi kok bangganya Anda kelihatannya ada sesuatu yang dipendam. Jadi kami ingin punya andil dalam pembangunan ini. Iya. Jadi jangan hanya mereka saja yang ambil keuntungan dari situ, kemudian lantas mereka bawa entah kemana hasilnya. Sementara mereka meninggalkan kerusakan, kemudian kesejahteraan mereka tidak perhatikan. Nah, ini yang ingin kami menggeliatkan ini. Jadi kami berharap kepada pemerintah baik daerah maupun pusat, bantu kami untuk memberikan penekanan terhadap perusahaan bahwasanya ingatlah masyarakat yang kecil, kasihan. Kami ini hanya masyarakat jelata di bawah. Kami tidak meminta banyak, cuma tolong perhatikan. Di desa saya, itu kami programkan pembangunan desa wisata. Karena memiliki potensi untuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, saya ini kedatangan salah satu kepala desa nun jauh di sana ini. Anda dari mana, Pak Asep? Desa Bahomuai, salah satu desa di Morowali, Sulawesi Tengah. Ya, pemirsa, mungkin Anda tahu bahwa Morowali di situ itu banyak perusahaan-perusahaan asing di situ. Ya, Pak Asep ya? Ya, betul sekali. Multinasional lah di situ. Ya. Dan daerah Anda itu terkenal dengan sumber daya alamnya dengan nikel. Nikel, ya betul sekali. Saya juga membaca Pak Asep di situ itu ada perusahaan baterai terbesar di Asia. Betul nggak itu? Ya, tepat sekali. Oh, iya. Anda bangga itu dengan daerah Anda yang dibicarakan internasional. Pak Jokowi pun sampai bilang bahwa sumber nikel kita itu adalah di Sulawesi. Kita kaya akan nikel atau bahan baterai. Nah, Indonesia itu akan menjadi raksasa dunia. Anda bangga nggak dengan daerah Anda ini? Jujur, tentunya sangat bangga sekali Pak Yusuf. Yang dulunya daerah kami ini sepi, sunyi, hutan. Nah, banyak anak koda kan? Ya, titik-titik tertentu banyak. Bahkan waktu itu kan banyak yang ada pernah kejadian yang korban dari anak koda itu. Dimakan anak koda ya? Ya, seperti itu. Ya, namun sekarang memang sangat luar biasa perubahannya dengan masuknya investasi-investasi ini. Kami sangat bahagia sekali. Bangga Anda itu? Bangga. Bangga bahwa Morowali ini jadi mendunia pembicaraan Anda itu. Kaya dengan kekayaan alam. Luar biasa. Pak Jokowi juga sering menyebut-nyebut nama daerah Anda itu. Tentu saja, karena beliau sendiri itu pernah ke sana ada beberapa kali, kalau tidak salah 2 kali. Pak, Anda ketemu nggak nih, Pak Asep? Kami ini kan hanya segelintir kepala desa yang paling di bawah, Pak. Mana bisa kita menemui beliau? Alah, siapa tahu nanti ujung-ujung Pak Jokowi ke rumah Anda ini. Sangat-sangat inginkan sekali. Sudah lama saya merindukan Pak Jokowi. Ingin bertemu, ingin salaman saja. Namun sampai saat ini belum kesampaian. Pernah mimpi nggak nih pengen ketemu atau mimpi ketemu dengan Pak Jokowi? Kalau harapan-harapan itu selalu berharap ingin ketemu, ingin salaman saja. Saya bangga dengan beliau ini. Nah, kalau mau ketemu dengan Pak Jokowi pengen salaman aja itu apa yang akan Anda katakan ke Pak Jokowi? Kami hanya ingin mengatakan kepada beliau apa Pak Asep? Anda kok kelihatannya sungkan ke Pak Jokowi? Apakah Anda ingin Pak Jokowi tolong perhatikan atau apa gitu daerah kami gitu, masyarakat kami, tolong sentil perusahaan-perusahaan nasional yang belum membantu kami, atau seperti apa ini Pak Asep? Itu sebenarnya yang saya ingin katakan ke Pak Jokowi. Namun kami belum kuasa untuk sampaikan itu. Ketemunya aja nggak pernah, bagaimana kita bisa ketemu? Ketemu dalam mimpi gitu ya? Kalau dalam mimpi sih pernah, kalau nggak salah itu. Mimpi ketemu Pak Jokowi? Cuma hanya di kejauhan saja. Berarti jauh itu kan? Oke Pak Asep, itu aja. Itu satu sisi pembangunan di daerah Anda dengan adanya investasi perusahaan-perusahaan nikel itu. Yang tadinya daerah Anda hutan, mungkin banyak hewan-hewan buas gitu. Sekarang itu lihat banyak terang benderang listrik begitu ya. Luar biasa.
saat ini. Jalan-jalan jadi besar nih Pak Asep? Ya, jalan juga alhamdulillah pembangunannya semakin diperhatikan ke desa-desa. Udah akses. Anda sekarang sudah ada aspal gitu ya? Ya, menikmati aspal gitu. Kami ini walaupun belum tuntas aspalnya, insya Allah tahun ini ada aspal. Iya. Itu begitu, kan satu perkembangan yang luar biasa gitu kan untuk daerah Anda. Banggalah dengan Morowali. Iya. Tapi kok bangganya Anda kelihatannya ada sesuatu yang dipendam. Jadi untuk desa kami sendiri itu kami itu belum maksimal tersentuh oleh perusahaan yang ada. Oh iya. Jadi seperti saya di sana kami sementara melakukan perintisan pembangunan pariwisata. Memanfaatkan potensi wisata yang ada dengan kemampuan yang terbatas. Jadi memang ada di situ salah satu perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan itu. Namun belum semua lakukan itu. Belum semua. Kami berharap sih itu dengan kebutuhan anggaran yang sekian miliar itu sesuai dengan ada plan site-nya kan kami sudah buat. Sudah buat. Proposal juga kami sudah layangkan ke beberapa perusahaan. Namun hingga saat ini ya masih itu ya. Tinggal kita bersabar saja. Belum. Jadi begini Pak Asep itu ya. Anda tidak ingin menjadi penonton, ingin punya andil dalam pembangunan ini. Iya. Jadi jangan hanya mereka saja yang ambil keuntungan dari situ, kemudian lantas mereka bawa entah kemana hasilnya. Sementara mereka meninggalkan kerusakan, kemudian kesejahteraan mereka tidak perhatikan. Nah ini yang ingin kami menggeliatkan ini. Jadi kami berharap kepada pemerintah baik daerah maupun pusat bantu kami untuk memberikan penekanan terhadap perusahaan bahwasanya ingatlah masyarakat yang kecil, kasihan. Kami ini hanya masyarakat jelata di bawah. Kami tidak meminta banyak, cuma tolong perhatikan. Perhatikan kesejahteraan. Yang ingin diperhatikan itu apa? Apa di bidang pendidikan kah? Pondok pesantren kah? Atau infrastruktur kah? Atau seperti apa Pak Asep? Dari beberapa yang Mas Yusuf tadi sampaikan itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Iya. Sektor pendidikan. Pesantren, bagaimana kita menciptakan manusia yang religius ke depannya, bagaimana kita mencerdaskan anak bangsa, anak desa. Kita ini hanya anak desa, kasihan, dari pesisir, dari pedalaman. Jadi otomatis kami masih sangat butuhkan yang seperti itu, supaya ke depannya ini kasihan masyarakat bisa dia menjadi memiliki daya saing di situ kan ya, di masa yang akan datang. Ketika kami sudah tidak ada, kasihan kan anak-anak kita kalau masih menjadi penonton dan tersisih di kemudian hari. Kita tidak bekali mereka dan tidak persiapkan mereka. Dan pemerintah di sini kami berharap supaya membantu kami untuk memperhatikan ini di skala desa, setiap desa lah yang bersentuhan dengan. Oke, saya ingin tanya Pak Asep tuh. Di desa Anda, itu sekolah ada berapa? Kalau di desa saya sih, sekolah itu selain SD cuma ada TK PAUD. Oh, berarti di desa Anda itu, satu desa itu cuma ada satu SD? Satu SDN. Terus kemudian PAUD 1? PAUD 1, TK PAUD. TK PAUD. Masya Allah, ini pemirsa, bagaimana menurut Anda, daerah Pak Asep ini, Morowali ya, sekitarnya, kaya akan sumber daya alam, nikel, termasuk juga ada baterai terbesar, pabrik baterai terbesar di sana. Betul. Sekolah hanya SD 1, hanya ada satu SD di situ. SMP ada nggak Pak Asep di situ? SMP ada di desa sebelah. Di desa sebelah. Di ibu kota kecamatan ada. SMA juga ada di ibu kota kecamatan. Di ibu kota kecamatan ada. Tapi kalau saya lihat masih kurang. Memang masih kurang. Ada juga SMK. SMK di ibu kota kecamatan. Ibu kota kecamatan dan di ibu kota kabupaten. Tapi itu saya lihat masih kurang untuk di ibu kota di desa seputaran kami. Oh, jadi Anda menginginkan bahwa pendidikan tolonglah diperhatikan ya, gitu ya. Di situ mungkin Anda menginginkan SMP
gitu ya. Terus kemudian kalau enggak mungkin SMK atau ataupun LPK lah. LPK di situ. Lembaga Pendidikan Keterampilan yang mana di situ nanti akan memberikan edukasi-edukasi ataupun pendidikan terhadap masyarakat yang membekali masyarakat nantinya dengan skill. Baik operator, ada mungkin welder, ada mungkin IT, ada mungkin piawai berbahasa dalam bahasa asing. Karena dengan ini dengan masuknya investasi asing ini otomatis kita persiapkan juga masyarakat dengan seperti itu. Itu cita-cita Anda sebagai kepala desa gitu ya? Cocok seperti itu. Luar biasa. Anda itu punya visi apa ke depan. Ini bukan pemirsa, bukan kepala desa biasa ini. Bisa aja Pak Yusuf ini. Luar biasa Anda itu melihat. Juga mungkin di situ sudah ada pondok pesantren belum? Kalau di desa sekitarnya kami itu baru ada di ibu kota kecamatan. Tapi di desa Anda belum ada? Baru ada perintisan. Ada perintisan. Baru ada perintisan dan alhamdulillah Pak Bupati ini sangat mendukung penuh terhadap program-program seperti itu. Itu ya. Jadi Bupati Anda itu juga hebat ini kan ya? Ya, alhamdulillah saya sangat bangga dengan beliau. Jadi ya begini Pak Asep. Desa Anda itu kan bersentuhan dengan industri di situ ya, industri nikel di situ. Tentunya di situ kan tadi Anda bilang ada kerusakan alam, kemudian pencemaran lingkungan dan lain sebagainya itu ya. Apakah peran perusahaan ini sudah memberikan katakanlah mungkin dengan CSR di bidang kesehatan lah, atau di bidang pendidikan itu ya, atau mungkin di bidang pariwisata yang Anda tadi bilang? Anda ingin merintis desa pariwisata. Sudah ada belum keterlibatan mereka ini? Seperti yang saya katakan tadi, jadi ada perusahaan yang berkontribusi, tapi baru sebagian kecil. Baru sebagian kecil? Baru sebagian kecil. Kecilnya seperti apa nih? Ya, sulit dibayangkan. Yang jelasnya tidak sebanding dengan apa yang dihasilkan Morowali saat ini. Nah, jadi kami yang pertama-tama kami ingin lebih terfokus kepada bagaimana caranya kita membangun ekonomi masyarakat. Gitu. Sehingga program unggulan saya di desa kami, di desa saya, itu kami programkan pembangunan desa wisata. Karena memiliki potensi untuk itu. Ya, kami berharap nantinya ke depan kami bisa menyerap uang-uang mereka yang mereka bawa dari Jakarta, bawa dari luar negeri, dari mana ke sana, dari luar daerah yang mereka bekerja di situ. Nah, otomatis mereka ini kan bekerja untuk cari uang untuk cari hidup. Nah, inilah yang menjadi sasaran kami nantinya, sehingga kami harus buat pariwisata. Pariwisata ini nantinya konsepnya kuliner. Sehingga mereka bekerja kan butuh makan. Makan itu butuh enak. Nah, salah satu yang membuat makanan itu jadi enak, di samping makanannya yang istilahnya lezat lah ya, berasa lah ya. Kemudian suasananya pun sangat mendukung. Itu apa yang kelebihan desa wisata Anda ini? Jadi kami di sana, desa kami ini kan pinggir laut. Sepanjang pesisir pantai sepanjang 1 kilo itu, bagian daripada desa kami itu adalah pantai laut. Nah, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, zaman dahulu, mereka itu tinggal di sekitaran itu. Terus? Hanya pada tahun 92, mulai tahun 88, itu menurut cerita-cerita mereka itu kampung itu diabrasi, dikikis oleh bencana itu, sampai akhirnya 1992 itu mereka direlokasi. Sejauh 1 kilometer mengarah ke arah barat. Itu melalui bantuan Dinas Sosial Kabupaten Poso pada waktu itu. Belum jadi Morowali. Waktu itu ya. Sehingga dikatakan sampai sekarang namanya kampung sosial. Tapi dengan adanya abrasi tadi, itu menjadi potensi wisata buat Anda? Menjadi potensi wisata karena
Secara alami dia terbentuk kembali sebuah pulau di situ yang arealnya itu kurang lebih sekitar 10 hektar. Oh, 10 hektar. Oh. Dia dengan lebar kurang lebih 80 meter. Kurang lebih 80 sampai 100 meter lah. Kemudian lari ke sana itu sekitar hampir 1 kilo. Oh, kemudian katanya Anda dari daratan ini membuat jembatan menghubungkan ke situ. Menghubungkan ke sana. Ya. Ini jembatannya sudah ada belum? Sudah ada, bisa dilihat di videonya. Sudah ada itu ya. Nah, itu dana itu dari mana itu Anda? Itu kami anggarkan dari dana desa. Oh, dari dana desa. Oh. Ada juga kontribusi perusahaan untuk bagian tertentu. Iya. Dan alhamdulillah sekarang ya tinggal finishing, namun itu belum secuilnya untuk dari target yang sudah dituangkan dalam plan site itu belum seberapa. Iya ya. Jadi Anda ingin katakanlah gitu ya, perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi sumber daya alam Anda, tolonglah dibantu mewujudkan punya kontribusi mewujudkan cita-cita Anda, masyarakat Anda untuk membuat desa wisata di situ. Ya, betul sekali. Jadi kami berharap seperti itu. Iya. Jadi kami ke depannya sehingga ingin menampilkan apa yang menjadi produk kami. Iya. Sehingga di situ karena ini sifatnya berkelanjutan, sehingga kami di situ cari namanya, kami tanami mangrove. Kami lestarikan kembali mangrove. Ini sebagai tameng juga untuk menangkal bencana, abrasi dan lainnya. Terus kemudian di samping itu alhamdulillah sekarang sudah ada penerangan melalui dari salah satu aspirasi DPRD provinsi. Nah, itu sudah ada di situ. Tapi untuk kafe-kafe dan lain sebagainya belum terbentuk ya. Nah, ini berarti itu di sini tugas ini harapan Anda ini perusahaan-perusahaan itu terlibat, kemudian juga mungkin pemerintahan pusat ikutlah gitu kan ya untuk ya mungkin menyentil-nyentil atau memberikan realisasinya gitu ya. Kalau kami sih berharap itu Bapak Sandiaga Uno ini kalau bisa datang tinjau lah di situ, dan setelah itu bukan hanya ditinjau, berikan bantuannya. Aduh, Pak Sandi. Apa yang akan Anda inginkan nih ke Pak Sandi? Diajak nih Pak Sandi sama kepala desa Pak Asep ini yang punya desa wisata di Morowali itu kan. Saya ingin sekali ketemu beliau, saya ingin menyampaikan apa yang menjadi harapan kami, impian kami ke depannya itu. Ingin seperti ini loh desa kami ini Pak Sandi. Ingin jadikan sebagai desa wisata yang menjadi percontohan desa-desa di sekitarnya. Iya. Itu cita-cita. Itu yang kami inginkan Pak Sandi. Sehingga dari saat ini kami melakukan pula perintisan beberapa komoditas yang sekiranya nanti akan yang akan mengisi nanti di daerah itu. Di daerah itu di sana. Itu masyarakat Anda itu ada yang kerja di perusahaan-perusahaan asing enggak? Oh, banyak. Oh, banyak. Ya, penduduk asli itu juga ada di situ ya. Banyak. Ya, banyak di situ ya. Jadi income penduduk Anda itu tidak hanya UMKM atau berdagang dan sebagainya, tapi ada yang bekerja ya di situ. Ya. Juga ada yang berdagang, kemudian ada keterlibatan di situ gitu kan ya. Betul. Cuman harapan Anda bahwa perusahaan itu untuk terlibat aktif dalam CSR-nya di sini kan ya. Untuk membangun desa Anda, minimal ada desa percontohan itu ya. Desa wisata di situ ya. Iya. Jadi yang kami harapkan dari perusahaan-perusahaan yang ada itu seperti berulang kali saya katakan bahwa kontribusinya itu, masa perusahaan yang setelah melakukan aktivitas di situ tidak meninggalkan legasinya nantinya. Nah, itu yang kami harapkan itu, bagaimana program yang mereka bantu itu nantinya bisa berkelanjutan. Berkelanjutan. Sehingga semua masyarakat bisa turut andil di dalam membangun Morowali ke depannya, membangun desa ke depan. Membangun desa ke sana, ya. Oke. Jadi mungkin masyarakat Morowali atau kemudian turis-turis atau pekerja-pekerja asing kalau mau refreshing nggak usah jauh-jauh ke Bali atau ke Jakarta, ke situ ke daerah Anda gitu, turun cuma berapa kilo gitu. Ya, itulah. Sehingga dari yang sekian konon katanya sekian miliar, sekian ratus miliar yang dikeluarkan dalam per bulannya oleh perusahaan-perusahaan itu,
kami belum bisa menyerap, kasihan. Kami masih perlu banyak bantuan. Bantuan untuk mewujudkan ini. Bagaimana kita untuk secepatnya merealisasikan desa wisata ini. Tentunya dalam hal ini kami memerlukan dana yang tidak sedikit. Iya, dan dukungan pemerintahan pusat, kemudian pemerintah daerah, perusahaan pusat. Iya, perlu perhatian ke. Iya. Impian yang kami impikan itu. Iya. Biar terlihat bahwa tidak hanya mengeksploitasi sumber daya alam, tetapi setuju saya, Pak Asep, ada legasinya di situ, bahwa perusahaan mengeksploitasi sementara juga memberikan kontribusi mewujudkan denyut ekonomi atau ekosistem masyarakat di situ, berhidup di situ. Itu yang kami harapkan. Iya. Bagaimanalah Morowali bukan hanya terkenal di dunianya, di dunia masalah nikelnya, tapi masyarakatnya juga pintar-pintar, sejahtera. Ini sejahtera dan religius. Ini yang kami harapkan ke depannya, sehingga mereka menjadi generasi muda yang generasi bangsa yang cerdas, religius, tentunya bertanggung jawab. Dan sejahtera ya? Sejahtera otomatis. Ya, terima kasih Pak Asep ya pemirsa. Memang persoalan pembangunan dimanapun selalu terjadi ekses, baik positif dan negatif. Ini adalah salah satu contoh desa yang dikepalai oleh Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Siap. Ya. Sama-sama Pak Yusuf. Ya, terima kasih atas undangannya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Squad TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.